Di video ini saya akan coba bahas 5 perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional, serta review hasil investasi reksadana syariah saya di aplikasi Bibit. Jadi untung ruginya itu seperti apa, nanti saya akan tampilkan. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit, salah satu aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi kita bisa investasi reksadana hanya dengan menggunakan aplikasi. Jadi untuk cara pendaftarannya itu sangat mudah. Kita tinggal download aplikasi Bibit, kemudian kita siapkan eKTP dan juga nomor rekening bank. Untuk metode deposit atau top up-nya juga mudah ya. Kita bisa top up melalui dompet digital seperti GoPay, link aja atau transfer manual. Buat kalian yang tertarik registrasi di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral jalan kecil untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Kemudian apa kelebihan investasi di reksadana? Jadi salah satu kelebihannya itu dari segi modal. Jadi kita bisa investasi reksadana dengan modal kecil. Jadi mulai dari 100.000 atau bahkan Rp10.000. Jadi cocok ya untuk pelajar, mahasiswa atau untuk pemula yang ingin coba-coba investasi. Jadi apa itu reksadana syariah? Jadi reksadana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat. Sesuai dengan prinsip reksadana ya, dana tersebut dititipkan terlebih dahulu ke suatu perusahaan yang resmi untuk mengelola investasi, yaitu manajer investasi. Nah, kemudian dana tersebut dialokasikan ke instrumen investasi seperti pasar uang syariah, surat berharga syariah bisa berupa sukuk ya atau surat utang syariah, maupun saham yang masuk di daftar efek syariah. Kemudian kenapa bisa disebut syariah? Karena pengelolaannya sesuai dengan ketentuan ya dan prinsip dalam Islam. Jadi selain keuntungan, poin penting yang diperhatikan adalah tentunya ya kehalalan dan keberkahan seperti itu. Terus apa nih yang membedakan reksadana syariah dengan konvensional? Jadi ada 5 ya, paling nggak ada 5. Jadi yang pertama, segi pengelolaannya. Jadi pengelolaannya berprinsip syariah. Yang kedua, ingat ya dengan manajer investasi yang kita titipin dana tadi. Jadi manajer investasi hanya bisa mengalokasikan uang kita ke aset-aset yang berprinsip syariah. Misal kalau di reksadana saham, tentunya tidak diperbolehkan uang kita diinvestasikan ke saham-saham bank konvensional, misalnya seperti itu. Nah, di akhir video nanti saya akan tampilkan ya list-list saham apa saja yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Terus kemudian yang ketiga ada proses cleansing alias pembersihan dari unsur-unsur non halal. Yang kemudian ada dewan pengawas syariahnya serta menggunakan akad yang berbasis syariah. Jadi untuk melihat list saham apa saja yang masuk di daftar efek syariah ya, jadi kita bisa masuk ke websitenya idx.co.id. Ini adalah website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Jadi kita bisa lihat saham-saham apa saja yang masuk ke listnya seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke data pasar, terus kemudian kita pilih yang ini ya, data saham. Nah, di sini ada indeks saham. Nah, kita bisa masuk ke situ. Terus kemudian kita pilih ya untuk pemilihannya itu, kalau yang indeks syariah itu JII ya. Kita masukkan kode di sini JII. Jadi Jakarta Islamic Index seperti itu. Nah, terus kemudian kita download untuk list-list sahamnya itu apa saja. Nah, di sini saya sudah download ya. Ada beberapa saham yang masuk ke list ini. Jadi seperti di sini ya. Seperti Aja Hardware, terus kemudian Adaro, Bank Syariah Indonesia ya, Bank BSI, Era Jaya, seperti itu. Jadi ada banyak sekali untuk saham-saham yang masuk ke list dari indeks syariah. Nah, di sini tentunya tidak ada untuk saham-saham bank konvensional ya, seperti BBRI atau Bank BRI, BMRI, Bank Mandiri, Bank BCA, seperti itu tidak ada.
Dan juga untuk saham-saham sektor rokok ya, itu juga tidak ada di sini. Jadi kalian bisa cek sendiri ya untuk detailnya seperti apa. Jadi ini indeks, jadi untuk setiap tahun itu diupdate ya setiap bulannya. Dan di sini ada saham-saham yang baru seperti Era Jaya Swasembada ya, ini retail untuk penjualan HP, dan Bank Syariah Indonesia juga baru. Kemudian AC Hardware juga baru. Terus kemudian ada yang keluar. Nah, di situ dari yang kinerjanya tidak baik juga tidak masuk ya di situ, seperti itu. Jadi di sini yang masuk tadi ada 3, yang keluar juga 3, Bank BTN, Kimia Farma, dan Surya Citra Media, seperti itu. Nah, ketika kita investasi di reksadana, kita harus paham terlebih dahulu resikonya. Jadi sebelum saya tampilkan hasil investasi saya akan perlihatkan terlebih dahulu resikonya. Jadi di sini ada 3 grafik ya, dari 3 jenis reksadana. Yang warna ungu ini reksadana pasar uang yang resikonya paling kecil, seperti itu. Dan yang warna hijau ini reksadana obligasi atau pendapat tetap yang resiko sedang. Dan yang warna biru ini yang resiko tinggi, yaitu reksadana saham. Jadi kalau misal kalian yang ingin yang resikonya rendah, kalian bisa masuk di yang warna ungu ya, reksadana pasar uang. Kalau yang agak ada risikonya ya, sudah mulai fluktuasi ya, sudah bisa naik, sudah bisa turun, seperti itu. Kalau yang pasar uang ini selalu naik tapi kenaikannya sangat kecil. Dan yang kenaikannya signifikan ini reksadana saham. Nah, di sini saya akan tampilkan untuk investasi saya di reksadana saham, seperti itu. Jadi di sini saya investasi di produk yang saya pilih ya, yaitu Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi saya memilih reksadana saham yang berbasis syariah. Nah, di situ saya masukkan ke dana pensiun, kita bisa masuk ke dana pensiun. Kita bisa ke pilihan saham. Jadi saya investasi sekitar 1 tahun ya, sudah 1 tahun sebesar Rp200.000. Nah, sekarang itu malah rugi ya. Uang yang Rp200.000 itu setelah 1 tahun investasi justru berkurang sampai Rp190.000 atau rugi hampir Rp10.000. Nah, ini juga yang harus kita pahami, kalau di reksadana saham itu termasuk yang resiko tinggi. Jadi kalau misal turun itu wajar. Kalau misal kita ingin yang aman, kita bisa ke yang resiko sedang ya, misal obligasi. Kalau yang lebih rendah lagi di reksadana pasar uang.